Tuhan akan memulai kebaktian online pada hari Sabtu ini Tuhan. Sebelum kami melakukan itu semua Tuhan, Kau ampuni dulu dosa kesalahan kami Tuhan, agar kami berlayak di hadapan-Mu Tuhan. Kami berlayak untuk memuji nama-Mu Tuhan, agar kami berlayak untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, agar kebenaran firman-Mu agar bisa menguatkan kami Tuhan pada hari-hari ini Tuhan. Pada akhir zaman ini Tuhan, kami telah dihadapkan gara permasalahan di muka bumi Tuhan, agar kami setiap permasalahan kami alami Tuhan, agar kami tetap bersyukur kepadamu karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami akan mulai kebaktian pada Sabtu hari ini, kebaktian online Tuhan. Kau urapi kami semua Tuhan, dari hamba-Mu yang akan mendatangkan kebenaran firman-Mu Tuhan, dari anak-Mu Tuhan yang akan memuji membesarkan nama-Mu Tuhan, yang akan main musik juga Tuhan. Semuanya Tuhan, Kau berkati kami semua Tuhan, agar kami tetap bersukacita di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami akan mulai kebaktian pada sore hari ini Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom teman-teman. Shalom teman-teman. Gimana nih kabar kalian hari ini? Pasti pada sehat semua kan? Haleluya. Kita mau memuji Tuhan, walaupun kita ada di rumah, kita harus tetap semangat memuji Tuhan. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita mau sambung dengan pujian, datanglah ke bait-Nya. Semuanya ikut nyanyi ya teman-teman. Bagi
untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Puji Tuhan, teman-teman, sebentar lagi kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita mau buka mata hati pikiran kita mau fokus mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang akan dibawakan. Jangan buka aplikasi lain, kita tetap stay di sini. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib
Bapa di dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami penuh dengan ucapan syukur, terima kasih kepada Tuhan. Lewat ibadah Remaja Pemuda Immanuel, kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saat banyak kami akan dengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi Remaja Pemuda Immanuel. Biarlah firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan menjadi satu kekuatan di dalam kehidupan Remaja Pemuda Immanuel. Ampuni kami, sucikan layakan kami. Kami siap dengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Shalom Remaja Pemuda Immanuel. Selamat sore menjelang malam. Selamat beribadah kepada Tuhan. Sudah sekian lama kita tidak berjumpa satu dengan yang lain untuk datang di rumah Tuhan. Tetapi pada sore menjelang malam ini, Remaja Pemuda Immanuel boleh menyaksikan tayangan ibadah online melalui kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang selalu baru dalam hidup kita. Hanya firman Tuhan yang selalu memberikan kita kekuatan, kemampuan di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah masalah besar ini. Kita terus berpegang kepada firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat sore menjelang malam ini dalam tema pola atau model bentuk anak muda yang dikehendaki Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 14b dikatakan di situ, aku menuliskan kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Luar biasa. Kalau kita mau pegang kebenaran firman Tuhan. Di dalam terjemahan lama katakan, hai segala orang muda, aku Rasul Yohanes telah menyuratkan bagimu sebab kamu kuat dan firman Allah tinggal di dalam kamu, sudah mengalahkan si jahat. Dalam Efesus pasal 6 ayat 10, firman Tuhan katakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Tentu kita Remaja Pemuda Immanuel, kita harus kuat di dalam Tuhan. Kita harus berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Anak muda yang dikehendaki Tuhan, yaitu hidup dengan berpedoman pada firman Allah yang mengalahkan si jahat atau kuasa iblis. Yang pertama di sini, anak muda yang kuat di dalam Tuhan ditandai oleh iman. Iman itu timbul di dalam mendengarkan firman Tuhan. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Remaja Pemuda Immanuel sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ada upah besar yang Tuhan berikan kepada Remaja Pemuda Immanuel. Amin. Di sini anak muda yang kuat di dalam Tuhan, anak muda yang berpegang kepada firman Tuhan, ditandai oleh iman. Iman itu timbul di dalam kita mendengarkan firman Tuhan. Kita dengar firman Tuhan, iman itu timbul, memberikan kita gairah, memberikan kita semangat hidup. Apa yang kita rencanakan, apa yang kita gumuli, apa yang kita cita-citakan, Tuhan akan memberkati. Upah besar yang Tuhan berikan kepada Remaja Pemuda Immanuel, bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh,
yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, ada upah besar yang Tuhan nyatakan, Tuhan berikan kepada remaja pemuda Immanuel. Jangan kita kecewa, jangan kita malas di dalam kita beribadah kepada Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh cari Tuhan. Anak muda yang kuat di dalam Tuhan ditandai kasihnya kepada Tuhan. Yang pertama dikatakan ditandai oleh iman, ditandai kasih kepada Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 dikatakan situ, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang yang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Kita memang tinggal di dalam dunia ini, tetapi jangan kita mengasihi dunia ini. Karena dunia ini penuh dengan dosa, penuh dengan kegelapan dosa. Kita mau cari Tuhan, kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita mau benar-benar sungguh-sungguh. Kalau kita mau mengasihi dunia, kita mau mengasihi kuasa-kuasa kegelapan yang merajalela di hari-hari ini, kita tidak ada di pihak Tuhan. Kalau kita benar-benar sungguh-sungguh ada di pihak Tuhan, Dia akan bela kita, Dia akan bela remaja pemuda Immanuel. Asalkan kita mau sungguh-sungguh benar-benar mau melayani Tuhan. Jangan bersungut-sungut melayani Tuhan. Kerjakanlah dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Layani Tuhan. Jangan malas di hari-hari ini. Jangan malas. Renungkan itu firman Tuhan siang dan malam. Bertindak hati-hati. Perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Kita melihat anak muda yang dikehendaki Tuhan, yaitu hidup dengan berpedoman pada firman Allah yang mengalahkan si jahat. Yang kedua, anak muda yang dikehendaki Tuhan adalah anak muda yang senang akan firman Tuhan. Anak muda yang senang akan firman Tuhan, oh luar biasa. Senang melakukan firman Tuhan, senang beribadah kepada Tuhan. Seorang senang mencari Tuhan. Di dalam pengkhotbah katakan, ingat akan pencipta pada masa mudamu. Ingat pada masa mudamu. Memang masa muda adalah masa yang berat. Ada banyak sekali tantangan yang dihadapi, masalah yang dihadapi. Tetapi firman Tuhan katakan dalam pengkhotbah, ingat akan pencipta pada masa mudamu. Senang menyimpan firman Tuhan dalam hati. Kalau kita senang simpan itu firman Tuhan di dalam hati remaja pemuda Immanuel. Dalam suratan Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, Filipi pasal 4 ayat 8. Dikatakan di situ, jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Kita mau pikirkan semua hal-hal yang manis, hal-hal yang sedap didengar. Kita akan pikirkan semuanya. Kita mau berpikir secara positif. Jangan kita pikir hal-hal yang negatif, hal-hal yang gelap. Karena anak muda ini rentang sekali menghadapi persoalan kecil. Pasti mundur, malas beribadah, malas melayani Tuhan. Jangan, di hari-hari ini kita melihat keadaan di hari-hari ini. Jangan kita tinggalkan Tuhan, jangan kita lupa akan Tuhan. Tetapi kita terus andalkan Tuhan, berharap sungguh kepada Tuhan. Jangan malas beribadah kepada Tuhan. Pemazmur katakan, Mazmur 119 ayat 9, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Ini satu pertanyaan pemazmur.
dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Kita jaga hatimu, simpan itu firman Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Kalau Yesus kuat di dalam kehidupan remaja pemuda Immanuel, iblis pasti takut, iblis pasti gemetar. Kuasa kegelapan, si jahat itu yang seringkali mempengaruhi hidup kita, mempengaruhi pikiran kita. Karena kita punya firman Tuhan. Kalau kita ada firman Tuhan, ada Yesus di dalam kehidupan kita ini, dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Kita mau jaga sesuai dengan firman Tuhan. Puji Tuhan. Yang ketiga di sini dikatakan anak muda yang dikehendaki Tuhan adalah anak muda yang mampu mengalahkan si jahat. Ayat pokok kita tadi dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 14b. Aku menuliskan kepadamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Ini orang-orang muda, orang-orang yang kuat, bersemangat, semangat 45. Ini anak-anak muda karena kamu kuat. Kalau kita kuat di dalam Tuhan, kuat dalam Tuhan, maka firman Allah diam di dalam kamu. Kamu akan mengalahkan si jahat. Kamu akan mengalahkan si kuasa iblis itu. Karena apa? Karena ada firman Tuhan. Jangan kita remehkan akan firman Tuhan. Jangan kita sok tahu. Jangan kalau bukan aku pekerjaan Tuhan di wadah remaja pemuda Immanuel tidak jalan. Jangan katakan itu. Tetapi katakan, kalau Tuhan yang berkehendak, kalau Tuhan yang memanggil saya, kalau Tuhan yang sudah menyelamatkan saya mau tetap setia kepada Tuhan, setia melayani Tuhan. Setelah COVID-19 ini akan berlalu, badai besar ini akan berlalu. Apakah remaja mudamu setia kepada Tuhan? Setia melayani Tuhan. Setia datang kepada Tuhan. Setia renungkan itu firman Tuhan. Jangan malas di hari-hari ini. Jangan malas. Tetapi kita terus berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Karena kita kuat. Ada firman Allah diam di dalam kehidupan kita. Maka remaja pemuda Immanuel mengalahkan si jahat, mengalahkan kuasa iblis itu. Mampu. Kita sudah diberi kuasa oleh Tuhan. Kita mampu mengusir kuasa-kuasa si jahat itu. Karena Tuhan ada di pihak kita. Kalau Tuhan ada di pihak kita, Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan membela kita. Dan kita akan mendapatkan kemenangan. Anak muda dapat menguasai. Anak muda yang dapat menguasai pasti menang, saudara-saudara. Amin. Pasti menang. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 dikatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Dunia ini bukan Firdaus, dunia ini hanya sementara saja. Kita mau melakukan dengan setia. Kita mau setia kepada Tuhan. Anak muda dapat menguasai diri. Anak muda dapat menguasai keinginan-keinginan daging. Hal-hal di dalam dunia yang membawa jiwa yang kadangkala menjadi alat si jahat. Ini kadangkala si jahat itu dapat mempengaruhi kita. Kadangkala kuasa iblis itu mempengaruhi hidup kita ini. Karena apa? Karena kita malas beribadah, malas merenungkan firman Tuhan. Tapi firman Tuhan pada malam ini, aku menuliskan kepadamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat, kita kuat di dalam Tuhan, maka firman Allah diam di dalam kamu. Kamu akan mengalahkan si jahat. Amin. Kita akan kalahkan si jahat itu.
akhirnya adalah kamu kuat di dalam Tuhan. Kalau kita kuat di dalam Tuhan, kita mampu menyelesaikan permasalahan, persoalan yang kita hadapi di hari-hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi satu motivasi di dalam kehidupan kita. Remaja pemuda Immanuel, pegang akan janji Tuhan, pegang firman Tuhan, isi firman Tuhan di dalam hatimu. Maka firman Tuhan itu dapat menguasai kita, Kalau kita dikuasai oleh Tuhan, dikuasai oleh firman Tuhan, kita tetap merendahkan diri. Amin. Karena kita dikuasai oleh firman Tuhan. Walaupun mungkin kita menguasai firman Tuhan, kalau kita tidak mau dikuasai oleh firman Tuhan, kita angkuh, kita tinggi hati, kita sombong, itu nol. Tetapi kalau kita mau rendahkan hati kita, firman Tuhan itu seperti padi, semakin berisi, semakin dia tunduk. Begitu juga kehidupan remaja pemuda Immanuel. Semakin kita ada firman Tuhan, semakin kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin. Maka Tuhan akan membuka jalan, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan memberkati cita-citamu, rencanamu, masa depanmu. Libatkan Tuhan. Amin. Nomor satukan Tuhan di dalam hidupmu. Jangan nomor duakan Tuhan dalam hidupmu. Kalau kita nomor satukan Tuhan di dalam kehidupan remaja pemuda Immanuel, kita kuat. Kita kalahkan si jahat itu. Kita kalahkan si iblis itu. Iblis di hari-hari ini merajalela. Iblis bekerja keras. Iblis mempengaruhi anak-anak muda untuk jatuh, untuk masuk kepada kegelapan dosa. Tetapi oleh karena kasih Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita, dia boleh mati, bangkit, naik ke surga, dan dia akan kembali menjemput kita. Dia akan memberikan roh penolong, yaitu Roh Kudus, selalu ada di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita pada sore menjelang malam ini. Tetap semangat, tetap cinta Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan, andalkan Tuhan, nomor satukan Tuhan di dalam hidupmu. Maka cita-citamu, masa depanmu cerah, karena Tuhan ada di pihak kita. Tuhan akan bela kemenangan-kemenangan terjadi di dalam kehidupan remaja pemuda Immanuel. Tuhan Yesus memberkati kita pada sore malam ini. Biarlah firman Tuhan Allah Roh Kudus yang akan menerangi kita, memberikan kita semangat, memberikan kita kuat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, puji Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setelah kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, firman Tuhan datang pada malam ini mengingatkan kami sebagai anak-anak muda, sebagai pemuda remaja Immanuel, kita mau kuat di dalam Tuhan. Tanamkanlah itu firman di dalam kehidupan remaja pemuda Immanuel. Mereka tetap kuat, mereka tetap mencintai Tuhan, mereka selalu mengandalkan Tuhan. Berkati Tuhan hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Semua yang mengambil bagian dalam pelayanan kudus mulia pada malam ini diberkati oleh Tuhan. Apa yang menjadi rencana remaja pemuda Immanuel, Tuhan buka jalan dan memberkati di dalam studi mereka, di dalam perkuliahan mereka, di dalam bisnis pekerjaan mereka. Tuhan buka jalan dan memberkati kedua orang tua mereka, pekerjaan orang tua mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, apa yang menjadi rencana-rencana program kerja wadah pemuda remaja Immanuel, mulai dari ketua, sekretaris bendahara, anggota-anggota diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan, ibadah online, remaja pemuda Immanuel yang ada di rumah tetap diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau akhiri ibadah remaja pemuda Immanuel, ibadah online pada malam ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.